Baik, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan renungan yang saya sampaikan pada hari ini. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami sehingga kami bisa ada sampai saat ini. Bapa, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu supaya setiap yang saya sampaikan dengan firman-Mu ini sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Demi dan dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, langsung saja kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 14 sampai 16. Yang berbunyi, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Baik, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa kitab 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar 53 sampai 54 Masehi, waktu Paulus sedang berada di Efesus pada saat itu. Paulus menulis surat ini di jemaat Korintus untuk menanggapi berbagai masalah yang mengganggu jemaat di Korintus pada saat itu, untuk memberikan bimbingan spiritual dan untuk memberikan nasihat dan petunjuk bagi jemaat Korintus yang menghadapi berbagai permasalahan rohani dan sosial. Tujuan utama Paulus di sini adalah memberikan koreksi pastoral, membangun kembali kesatuan jemaat dan mengembalikan mereka kepada identitas sejati sebagai tubuh Kristus. Dan surat ini dimaksud untuk membongkar miskonsepsi teologis yang menantang perilaku yang tidak sesuai dengan Injil dan mempersiapkan jemaat untuk menjalani panggilan mulia mereka dengan penuh integritas, kedewasaan rohani, dan kuasa Roh Kudus. Baik, tema yang saya angkat dalam renungan ini adalah memberitakan Injil dengan hati yang tulus dan murni. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 14 sampai 16 ini, Rasul Paulus menulis prinsip-prinsip penting mengenai pelayanan dan panggilan hidup dalam memberitakan Injil. Melalui ayat ini kita dapat menggali 3 konsep mendalam yang relevan bagi setiap orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Yang pertama, pemeliharaan Allah. Kedua, keikhlasan dalam pelayanan, dan keharusan panggilan. Baik, poin yang ke-1 adalah pemeliharaan Allah bagi pelayanan Injil. Paulus mengawali ayat ini dengan menegaskan bahwa Tuhan telah menetapkan mereka. Seorang yang melayani atau yang menyampaikan Injil memperoleh dukungan hidup dari pemberitaan Injil itu. Ini bukan hanya sekedar hak bagi pelayan Tuhan, tetapi juga pernyataan tentang pemeliharaan Allah yang penuh kasih, seperti iman di Perjanjian Lama yang hidup dari persembahan umat. Demikian juga para pelayan Injil dari Perjanjian Baru diberi hak untuk menerima dukungan materi dari pelayanan mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah menghargai dan menghormati pelayan yang didedikasikan sepenuh hati kepadanya. Pemeliharaan ini bukan hanya mencakup kebutuhan materi, tetapi juga merupakan cara Allah menunjukkan perhatiannya pada setiap kebutuhan mereka, pada setiap kebutuhan orang-orang yang melayaninya dengan hati yang tulus. Ini juga mengingatkan jemaat bahwa mendukung pelayanan adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab rohani. Tetapi
dalam ayat ini menegaskan bahwa setiap penginjil atau pelayan Tuhan yang telah diberikan Yesus Kristus anugerahnya untuk menyampaikan firman-Nya, mereka juga berhak untuk hidup dalam pemberitaan Injil itu adalah menerima setiap materi-materi dari setiap jemaat-jemaat. Tetapi kita harus mengingat bahwa tujuan utama kita dalam memberitakan Injil bukan tentang materi tersebut. Paulus telah menegaskan kepada kita bahwa tujuan kita utama adalah memberitakan Injil, bagaimana kita membawa orang-orang yang dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Dalam menyampaikan Injil ini, kita tidak hanya fokus kepada orang-orang yang tidak percaya saja, tetapi orang juga yang percaya, yang kita harus perlu menguatkan atau memberikan mereka nasihat rohani ketika mereka menyeleweng dari firman Tuhan. Baik, poin yang kedua, keikhlasan dan ketulusan dalam pelayanan. Paulus menekankan bahwa meskipun ia berhak menerima dukungan tersebut, ia seringkali memilih untuk tidak mempergunakan hak tersebut demi menjaga kemurnian Injil. Bagi Paulus, ketulusan dalam pelayanan lebih penting daripada hak yang ia miliki. Sikap ini menunjukkan bahwa dalam melayani Tuhan, kita harus melakukan dengan hati yang tulus, mengutamakan kemuliaan Tuhan di atas kepentingan pribadi kita sendiri. Paulus memberi contoh bahwa pelayan tidak boleh menjadi sarana untuk menjadi keuntungan bagi kita, tetapi harus didorong oleh kasih dan komitmen kita kepada Kristus. Ketulusan dalam pelayanan ini menjadi teladan bagi kita untuk melayani dengan hati yang murni tanpa syarat atau pamrih. Dalam hal ini, banyak hamba Tuhan pada zaman ini seringkali hanya memfokuskan diri dalam pelayanan dengan hal-hal materi. Mereka hanya bertujuan untuk bagaimana cara mereka mendapat upah, mendapat kepentingan pribadi mereka sendiri. Menurut saya itu adalah salah satu hal yang menyeleweng, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus menekankan bahwa dalam kita menyampaikan Injil, dalam kita menyampaikan firman Tuhan, satu-satunya adalah kita harus menyampaikannya dengan hati yang tulus dan komitmen kita kepada Kristus. Dalam hal ini, Paulus menekankan pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap aspek pelayanan, sehingga kita benar-benar bisa menjadi berkat bagi orang lain tanpa menghalangi pesan Injil itu. Masih banyak hamba Tuhan atau penginjil-penginjil yang hanya memfokuskan diri dalam hal-hal materi dalam pelayanannya. Mereka hanya berkhotbah kepada setiap gereja-gereja yang mempunyai persembahannya besar, mempunyai upahnya besar. Tetapi Paulus menekankan bahwa dalam pelayanan itu kita harus menyampaikannya dengan hati yang tulus, bukan tentang kepentingan pribadi kita, bukan tentang hal-hal materi kita saja, tetapi dengan ketulusan hati kita dan komitmen kita kepada Kristus untuk membawa setiap orang-orang kepadanya dan untuk memuji memuliakan namanya, dan setiap orang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Baik, yang ketiga adalah keharusan memberitakan Injil sebagai mandat yang tak terhindarkan. Dalam ayat 16, Paulus mengatakan, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Ini adalah salah satu sumpah Paulus kepada Kristus bahwa celakalah dia jika ia tidak memberitakan Injil. Bagi Paulus, panggilan untuk memberitakan Injil bukanlah pilihan, tetapi keharusan yang mengingat. Ini bukan hanya sekedar tugas bagi Paulus, tetapi melainkan mandat yang diberikan Tuhan
dan menjadi bagian dari hidupnya. Bagi Paulus, pemberitaan Injil adalah panggilan yang memenuhi hati dan jiwanya. Sehingga ketika ia mengabaikan tugas ini, berarti ia kehilangan makna panggilannya. Dalam hal ini, jika kita memahami dalam memberitakan Injil menurut Paulus bahwa ini bukan hanya salah satu tugas yang diberikan Tuhan, tetapi ini adalah keharusan baginya. Ini adalah salah satu ayat yang mengoreksi diri kita, setiap orang-orang percaya yang diberikan anugerah oleh Tuhan untuk menyampaikan Injil itu, untuk memberitakan firman itu, bahwa itu adalah sebenarnya salah satu keharusan bagi kita untuk menyampaikan Injil-Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Paulus menegaskan bahwa dalam menyampaikan Injil juga harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan ketulusan hati kita. Dalam surat ini Paulus menegaskan bahwa panggilan dalam melayani Tuhan dalam hidup kita sesuatu yang harus kita responi dengan penuh kesungguhan, karena melalui pemberitaan Injil itulah kita menggenapi tujuan hidup yang diberikan Allah. Panggilan ini tidak boleh dianggap remeh atau ditunda-tunda, melainkan harus dijalani dengan komitmen dan pengorbanan yang total. Dalam memberitakan Injil, kita banyak mengalami tantangan, baik dalam hal-hal ekonomi, dalam hal-hal apapun itu. Tetapi dalam hal ini, ayat ini mendorong kita sebagai orang-orang percaya untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, supaya setiap orang yang belum percaya kepada Kristus mengaku bahwa Yesus adalah salah satu jalan keselamatan. Itulah tujuan kita memberitakan Injil dan menguatkan setiap iman orang yang masih meragukan Yesus Kristus itu. Dalam hal ini, kesimpulannya dalam renungan ini, melalui 3 prinsip ini, Paulus mengajarkan bahwa pelayanan adalah panggilan mulia yang membutuhkan ketulusan, pengorbanan, dan kesadaran akan pemeliharaan ilahi. Pelayanan ini tidak hanya menjadi hak yang diberikan Tuhan kepada mereka yang melayani, tetapi juga sebuah tanggung jawab yang harus dijalani dengan ketulusan hati. Seperti Paulus, kita juga dipanggil untuk melayani dengan hati yang murni dan taat kepada panggilan Tuhan, sehingga melalui hidup kita Injil ini diberitakan dan benar, dan Tuhan dipermuliakan. Baik, demikian renungan pada hari ini. Supaya renungan ini bisa kita mengingat dan mengoreksi diri kita masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami pada saat ini, sehingga kami bisa menyelesaikan pendengaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi terang dan menjadi rema bagi kami, bagaimana kami memberitakan Injil dengan komitmen, dengan ketulusan hati kami. Tuhan, terus Engkau pimpin kami dalam setiap perjalanan kami hari lepas hari. Demi dan dalam kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.